kali ini kita kedatangan salah satu seorang dosen yang mempunyai segudang prestasi. Beliau adalah dosen dari Fakultas Ekonomi, yaitu Bapak Ali Ridho. Oke, saya mau minta waktunya sebentar ya Pak. Ya. Halo Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, kira-kira nih Pak, bisa dijelaskan nggak inovasi yang sudah atau sedang dikembangkan selama Bapak menjadi seorang dosen? Inovasi, kalau dari segi pembelajaran, kita ini kalau di JGU itu kan ada 21st century learning ya. Jadi ada pembelajaran di abad 21. Nah, itu gunanya untuk kita beradaptasi gitu, mengembangkan pembelajaran, kemudian mengembangkan bagaimana caranya mengajar kepada mahasiswa yang ada di abad 21 gitu ya. Kalau kita lihat seperti bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan orang-orang mahasiswa yang milenial, yang punya jiwa muda, yang punya jiwa ingin berkembang lebih bagus lagi. Nah, itu sih. Dari situ. Kalau saya boleh tahu, Bapak berasal dari jurusan apa? Saya berasal dari jurusan manajemen. Manajemen. Oke. Sudah berapa lama Bapak menjadi seorang dosen? Kalau menjadi seorang dosen, sebenarnya sebelumnya itu saya sudah menjadi seorang dosen, tepatnya asisten dosen ya, di kampus asal saya. Kemudian saya untuk mendapat NIDN itu di 2019. 2019, berarti udah 4 tahun ya Pak? Iya. Oke, kalau boleh tahu, apa sih alasan Bapak untuk memilih bekerja di Jakarta Global University ini? Kenapa nggak di kampus yang lain Pak? Atau apakah letaknya strategis dari rumah Bapak atau gimana? Oke, iya. Pertama, saya melihat di JGU ini punya punya peluang gitu ya, dan juga menambah ilmu juga. Saya memilih mengajar di JGU sebenarnya untuk menambah wawasan dalam segi pembelajaran gitu ya, pengalaman, kemudian melihat dari sekitar JGU juga punya peluang lah untuk JGU ini berkembang gitu, lebih besar lagi gitu. Dan kemudian kenapa saya lebih memilih JGU ketimbang di tempat yang lain ya? Karena di JGU juga kita belajar memanage gitu ya, memanage sesuatu dari awal gitu ya. Mungkin kalau kita lihat dari sejarahnya, JGU kan baru ya. JGU ini nama baru yang keluar di tahun 2021 gitu ya. Nah, ini sebenarnya sih peluang untuk saya pribadi dan dosen-dosen teman-teman sekalian untuk ikut andil mengembangkan nama JGU ke kancah internasional gitu. Nah, jadi ibaratnya pionir-pionir lah gitu ya. Dan kemudian kalau dilihat dari segi fasilitas, kita fasilitas sudah internasional. Iya, betul Pak. Gitu. Apa sih Pak kelebihan dari fakultas yang Bapak ajar sekarang ini? Fakultas manajemen. Kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebenarnya ada 3 jurusan ya. Dipecah lagi ya? Iya, 3 jurusan. Jurusan yang pertama itu akuntansi D3, kemudian ada bisnis digital dan manajemen. Kebetulan saya home base-nya di manajemen. Nah, untuk di manajemen sendiri sebenarnya kita lebih belajar terkait bagaimana memanage sesuatu gitu ya. Sebenarnya secara meluas juga gitu ya. Di dalam jurusan manajemen juga ada beberapa konsentrasi, diantaranya konsentrasi manajemen keuangan, kemudian manajemen operasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini sebenarnya nilai plus lah gitu ya dari JGU sendiri gitu. Tapi untuk sekarang karena memang masih baru, jadi lulusannya juga masih belum ada gitu kan ya, karena JGU juga namanya baru. Masih baru gitu. Sebelumnya ITKJ ya Pak? Ya, sebelumnya Institut Teknologi Kesehatan Jakarta.
Dan untuk yang fakultas ekonominya memang baru kita ambil alih gitu ya. Dulu namanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setiapemuji. Nah, itu ada di Sukabumi dulu. Kemudian diambil alih dan digabungkan menjadi Jakarta Global University gitu. Nah, apa sih kira-kira nih Pak tanggapan Bapak jika ada mahasiswa yang usil di kelas nih Pak dalam mempengaruhi pembelajaran itu? Tanggapan Bapak seperti apa sih sama mahasiswa yang usil gitu. Mungkin usil dalam hal apa? Dalam hal belajar atau mungkin dalam hal pembelajaran? Kita harus lihat dulu lah gitu ya. Kita lihat secara garis besarnya dulu, ini mahasiswa ini terkendala di apanya gitu ya. Atau mungkin kalau kita lihat satu orang mahasiswa nih punya permasalahan kan berbeda-beda gitu ya. Dia punya background, kita nggak bisa melihat seorang mahasiswa itu cuma melihat di ranah pendidikan aja gitu, tapi di ranah sosial juga gitu ya, ruang lingkup backgroundnya. Contohnya mungkin kalau misalnya pembelajaran dia jadi usil karena misalnya ada masalah di rumahnya atau ada masalah bersosialisasi dan lain sebagainya, itu kita harus peka dengan itu gitu. Dan itu penting gitu ya, karena seorang mahasiswa itu bisa berkembang ketika kita memahami betul mahasiswa itu seperti apa gitu kan. Nah, ini sebenarnya teaching skill 21st century learning lah gitu ya. Jadi cara pembelajaran di abad 2021 gitu ya. Oke, terus nih Pak, tanggapan Bapak mengenai pembelajaran online yang seperti saat ini gimana sih Pak? Karena ada pandemi, pembelajaran online jadi terpaksa dilakukan. Oke, ya. Untuk pembelajaran online sendiri, alhamdulillah JGU ini sudah melaksanakan berbagai macam pembelajaran dengan baik gitu ya. Dari segi online maupun ada beberapa yang mungkin pertemuan tatap muka yang memiliki kapasitas lah gitu ya. Lebih sedikit ya. Iya, lebih sedikit. Nah, menurut saya sih sudah bagus gitu ya. Tinggal bagaimana caranya mengembangkan lebih lagi gitu ya. Karena kan kita ini melihat konsep ini kan masih baru diterapkan 1 tahun ini ya. Dan itu masih banyak perkembangan proses dan cara pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Kemarin waktu itu kan Pak Menteri itu sempat menyampaikan bahwa nanti ada sekolah kuliah hybrid ya. Jadi seminggu misalnya di kampus, kemudian seminggu kemudian di rumah gitu ya. Itu kan konsep-konsep. Tapi karena kita melihat pandemi ini terus meningkat, jadi ditunda terlebih dahulu gitu. Nah, ini harus ada pendekatan cara-cara pembelajaran gitu ya, dari tempat-tempat yang lain juga dikembangkan lagi ya. Iya. Oke. Ada nggak sih Pak kesulitan Bapak selama menjadi seorang dosen di sini? Kesulitan ya, pastinya jadi seorang dosen itu ada kesulitannya gitu ya, membagi waktu gitu ya, membagi waktu tugas kita pribadi dengan mengajar mahasiswa gitu ya. Emang nggak mudah gitu ya, cuman ketika kita memiliki niat yang ikhlas gitu ya, yang semata-mata ingin memberikan manfaat untuk orang lain gitu, untuk sosial, untuk pendidikan gitu, insya Allah semua juga berjalan dengan mudah gitu ya. Walaupun memang nanti di implementasinya ada aja kesulitannya gitu ya, ada aja hambatannya gitu. Oke. Nah, sekarang kan masa-masanya anak mahasiswa itu kadang lagi dekat-dekatnya lagi bandel-bandelnya. Nah, ada nggak sih Pak tanggapan Bapak jika ada salah satu mahasiswa dan mahasiswi yang mempunyai hubungan lebih di dalam satu kelas tuh? Lebih itu maksudnya lebih dari pertemanan. Iya, lebih dari pertemanan. Tanggapan Bapak? Oh gitu ya.
Apa misalnya seperti pacaran atau Iya, apa? mungkin. Oh gitu. Oke, oke. Misalkan dari mahasiswi dan mahasiswa yang satu ruangan ada yang punya Pacaran. hubungan khusus gitu, Pak. Apakah itu nanti akan mengganggu proses Iya. pembelajarannya, Pak? Sebenarnya kalau bertanya pribadi ke saya, karena saya apa ya, konsen di bidang keagamaan dan juga di bidang manajemen juga, ya berpacaran sih sebaiknya di luar kelas gitu ya. Jangan sampai di pembelajaran kita tetap gitu kan berpacaran dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan sebenarnya kalau kita melihat itu hak kebebasan pribadi gitu ya. Dan kan kadang ada yang mungkin bisa dijadiin motivasi, kayak kita jadi lebih semangat nih Pak kuliahnya gitu loh. Mungkin lebih posisi positifnya. Oh iya, oke. Kalau itu saya setuju lah. Iya. Kalau satu misalnya untuk meningkatkan prestasi gitu ya. Untuk meningkatkan prestasi seseorang, dia ingin menunjukkan dirinya ini berprestasi agar dilihat oleh ini. Misalnya seperti itu. Itu ya salah satu contoh yang baik lah gitu ya. Mungkin di sisi negatifnya ya. Sisi negatifnya ada. Oke, nih ada nggak sih Pak pesan untuk mahasiswa dan calon mahasiswa di Jakarta Global University? Gimana tadi? Pesan untuk mahasiswa dan calon mahasiswa dari Jakarta Global University. Oke, pesan untuk mahasiswa dan calon mahasiswa Jakarta Global University, jangan lupa kita punya PR besar untuk negara kita gitu ya. Kita punya misi untuk mengembangkan pendidikan gitu ya, memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat, kemudian memberi manfaat kepada masyarakat Indonesia terutama gitu. Nah, Jakarta Global University ini kan kalau kita lihat dari namanya aja Jakarta, ibu kota gitu ya. Kita harus menjadi contoh gitu, contoh untuk mengembangkan peradaban yang lebih baik lagi gitu. Oke. Gitu. Oke. Ya teman-teman, ini tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit sama Bapak Ali. Untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi benar atau tidak. Baik Pak, di sesi ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Bapak akan memilih jawaban tersebut benar atau tidak ya Pak. Oke. Nomor 1, benar atau tidak dosen boleh menambah nilai mahasiswa dengan persyaratan tertentu? Benar? Nomor 2, benar atau tidak seorang dosen pun ingin mendapat perhatian dari mahasiswanya? Benar. Benar. Yang ketiga, benar atau tidak jika seorang dosen harus menyandang gelar magister pendidikan? Magister tidak sih ya. Tidak harus. Karena magister itu bisa magister, Master of Management, Master of Science, Macam-macam ya. Iya. Benar atau tidak menjadi seorang dosen harus punya kualitas akademik yang tinggi? Kualitas akademik yang tinggi. Sebenarnya tekun ya? Iya. Enggak sih. Enggak. Tidak. Benar atau tidak masa pensiun seorang dosen berada di umur 70 tahun, Pak? Tidak. Itu kalau dosen profesor ya gitu. Tapi kalau sesuai jenjangnya. Yang terakhir, benar atau tidak jika ingin menjadi seorang dosen, benar atau tidak jika ingin menjadi seorang dosen paling tidak harus memiliki artikel jurnal? Iya, benar. Oke. Nah, ini dia teman-teman, kita udah ngobrol-ngobrol sedikit dan sudah masuk ke sesi benar atau tidak bersama Bapak Ali Ridho. Mungkin dari apa yang Bapak Ali Ridho sampaikan dan ucapkan bisa menjadi motivasi dan sebuah wawasan buat kita. Dan saya undur diri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.